Bunda bingung mulai MPASI dari mana? Jangan sampai asal ya Bunda untuk MPASI ini. Kesalahan kecil bisa berakibat besar untuk pencernaan si kecil. Tapi tenang, video ini akan bantu Bunda langkah demi langkah bagaimana memulai MPASI yang benar. Banyak ibu di luar sana ketika anak dirasa baru bisa belajar makan langsung dikasih nasi, dikasih bubur instan atau makanan keluarga tanpa tahu kapan usus bayi ini siap untuk mencernanya. Akibatnya perut bayi pun menjadi kembung, susah BAB, GTM, bahkan si kecil bisa trauma makan loh. Oke Bunda, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana sih cara memulai MPASI yang aman dan nyaman untuk si kecil? Bagian pertama, kapan bayi siap MPASI? Jadi Bunda, meskipun kadang kita udah gemes lihat bayi mulai ngiler kalau melihat kita makan, bukan berarti dia sudah siap MPASI. Ada beberapa tanda penting yang perlu diperhatikan dulu. Pertama, usia bayi sudah 6 bulan. Ini adalah patokan dari WHO dan juga IDAI. Karena pada usia ini saluran pencernaan bayi sudah cukup matang. Kedua, bayi sudah bisa duduk tegak dengan sedikit bantuan. Kalau lehernya masih goyang-goyang, sebaiknya ditunda dulu untuk MPASI-nya. Ketiga, bayi mulai menghilangkan refleks menjulurkan lidah. Artinya, makanan yang masuk nggak akan langsung didorong keluar lagi. Dan yang paling penting, bayi mulai menunjukkan minat terhadap makanan. Misalnya, dia tertarik melihat Bunda makan atau berusaha meraih makanan. Kalau semua tanda-tanda itu sudah terlihat, berarti si kecil siap untuk MPASI. Tapi kalau belum semuanya, jangan buru-buru ya Bunda. Lebih baik menunggu 1-2 minggu lagi daripada membuat bayi trauma makan di awal. Bagian kedua, menu MPASI pertama yang aman. Nah, sekarang pertanyaannya, bayi pertama kali makan kira-kira dikasih apa dulu ya? Jawabannya adalah makanan tunggal yang halus, lembut, dan mudah dicerna. Beberapa contoh menu awal MPASI antara lain: bubur nasi saring yang dicampur dengan ASI atau air matang, pure wortel kukus, labu kuning, atau kentang kukus. Bisa juga pure buah seperti apel atau pir yang dikukus dulu. Untuk tekstur, pastikan makanan benar-benar halus dan juga lembut ya Bunda. Kalau masih terlalu kasar, bayi bisa tersedak atau menolak makanan. Nah, ini penting, jangan campur-campur bahan dulu di awal MPASI. Berikan satu jenis bahan dalam 3 hari pertama. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah ada alergi atau tidak. Misalnya, kalau setelah makan wortel bayi jadi ruam, kita langsung tahu penyebabnya. Baru setelah seminggu atau lebih, ibu bisa mulai gabungkan 2 bahan, misalnya bubur nasi plus labu kuning atau kentang plus ayam kukus saring. Oh iya, hindari dulu garam, gula, madu, dan penyedap ya, karena organ bayi masih belum siap untuk memproses itu semua. Bagian ketiga, cara menyuapi bayi dengan benar. Bagian berikutnya adalah menyuapi bayi. Menyuapi bayi bukan sekadar masukkan makanan ke mulutnya ya Bunda. Ada tekniknya supaya bayi enggak trauma dan justru menikmati momennya makan. Pertama, pastikan posisi bayi duduk tegak di kursi makan. Hindari menyuapi anak sambil digendong atau sambil tiduran. Gunakan sendok silikon kecil yang lembut di gusi bayi. Beri makanan sedikit demi sedikit, jangan buru-buru. Tunggu respon si kecil terlebih dahulu. Kalau bayi menutup mulut atau memalingkan wajah, itu tanda dia sudah cukup untuk makannya. Dan ini yang paling sering terjadi di lapangan. Jangan paksa bayi makan sambil nonton TV atau main HP. Memang sih kelihatannya bikin anak anteng, tapi dampaknya bisa jangka panjang Bunda. Anak bisa jadi nggak peka rasa kenyang dan susah fokus pada makanannya. Bagian keempat, tanda-tanda bayi lapar dan kenyang. Banyak ibu-ibu yang bertanya, kapan saya tahu bayi lapar atau sudah kenyang?
Nah, berikut beberapa tanda bayi lapar yang harus Bunda ketahui. Yang pertama, bayi terlihat antusias membuka mulut saat melihat sendok. Yang kedua, mencoba meraih makanan atau menunjukkan gelisah saat melihat kita makan. Yang ketiga, bayi membuat suara atau ekspresi lapar. Sedangkan tanda bayi yang kenyang adalah yang pertama, bayi menoleh, mengalihkan wajah atau mendorong sendok. Yang kedua, tiba-tiba menjadi diam dan enggak responsif. Dan yang ketiga, memainkan makanan daripada memakannya. Nah, kalau bayi sudah menunjukkan tanda kenyang, jangan dipaksa terus makan ya Bunda. MPASI bukan soal habis atau enggaknya, tapi membentuk hubungan positif dengan makanan. Nah, jadi itulah panduan lengkap langkah demi langkah untuk memulai MPASI dengan aman, tenang, dan penuh cinta. Sebagai orang tua, kita enggak dituntut harus sempurna, tapi kita bisa berusaha jadi orang tua yang terus belajar dan tumbuh bareng sama anak. Ingat ya, MPASI bukan soal seberapa banyak makanan yang masuk, tapi bagaimana si kecil membangun pengalaman pertama yang menyenangkan dengan makanan. Gak apa-apa kalau masih banyak ragu atau bingung, karena semua ibu pernah ada di titik itu, dan kamu tidak sendirian. Kalau Bunda punya pertanyaan, punya pengalaman, atau bahkan tips versi Bunda sendiri, boleh banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Bunda bisa bantu bunda-bunda yang lainnya juga. Dan supaya Bunda nggak ketinggalan panduan MPASI selanjutnya, klik tombol subscribe sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bunda. Semoga proses MPASI-nya lancar dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.